Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, apa kabar lur? Sehat selalu kan? Amin. Alhamdulillah kalau semua masih tetap sehat, bugar penuh semangat. Ini ada kabar menggelitik sekaligus kabar kurang ajar ya, yang sudah saya ambil dari beberapa media online dan saya rangkum menjadi cerita yang bakal saya ceritakan ini. Ini kenapa saya bilang kurang ajar nih lur? Karena ini ada seorang pemuda penyuka bini tetangga nih lur, yang sudah kebablasan dalam merajut keakraban, akhirnya berujung menghantarkan pemuda itu ke tahanan. Main apinya kebanyakan nih si pemuda ini nih. Kisah ini terjadi di Provinsi Jambi ya lur ya, dan saya nggak akan secara detail menceritakan lokasi kejadian, alamat kejadian, apalagi menampilkan foto-foto dan nama-nama yang berkaitan dengan korban maupun pelaku ya lur ya. Biasalah lur, untuk menghargai dan menghormati perasaan para tokoh maupun keluarga yang terlibat dalam cerita ini. Ya sudah lah lur, lanjut ya kita ke ceritanya, yaitu di sebuah kos-kosan di daerah Jambi. Memang nggak punya akhlak betul ini si Yunus. Bujangan yang hampir mendekati expire karena usianya pada saat itu 35 tahun. Bini tetangga udah dianggapnya kayak ayam saja. Ketika dia kesengsem berat pada Ernisa, istri tetangganya yang berusia 30 tahun itu. Begitu ada kesempatan, langsung dikurung di hotel dan digituin sama si Yunus. Tentu saja suaminya nggak terima dong, sehingga lapor polisi. Yunus yang sempat kabur saat digerebek akhirnya ditahan juga dia. Lelaki tertarik wanita cantik itu sudah jamak. Tertarik pada bini tetangga yang bahenol juga tak dilarang juga sama undang-undang. Yang tak boleh adalah wacana itu lalu dilanjutkan dengan karya nyata, yakni mendekati, menggombali, kemudian menggauli. Ini bisa kena pasal 372 KUHP, pasal penggelapan, karena menguasai milik seseorang secara tanpa hak. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara loh Nus. Awal ceritanya begini. Yunus yang tinggal di rumah kos-kosan di bilangan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi, punya tetangga yang sudah berkeluarga, yaitu Johansyah dan istrinya yang bernama Ernisa. Cantiknya selangit, isinya daging semua bro. Setidaknya itu menurut pemikiran ngeres Yunus. Bagi Yunus yang boleh dikata bujang lapuk, karena usia segitu belum pernah dia membelah duren. Melihat Ernisa bagaikan musafir menemukan oase di padang pasir. Seger. Loadingnya pun jadi cepet katanya. Nah, sejak saat itu Yunus punya kesibukan baru. Setiap pagi pukul 7 dia selalu ngintip atau curi-curi pandang saat Ernisa belanja ke tukang sayur dorong. Gaya jalannya, gerakan pinggulnya bikin Yunus spot jantung. Membayangkan yang enggak. Padahal dia sendiri belum pernah eksekusi soal begituan. Sebetulnya Yunus itu tidaklah jelek-jelek amat sebagai lelaki. Cuma dia ini kurang bergaul dengan wanita lantaran sibuk dengan studi dan kerja. Akhirnya setelah selesai kuliah dan kerja, dia jadi gagap dan kebingungan mencari teman hidup. Teman seangkatannya sudah pada berkeluarga semua. Dia masih solo karir. Tiap malam kedinginan digigit nyamuk sama bantal guling yang udah lecek dikelonin terus saban malam. Karena kurang pergaulan itulah Yunus jadi kurang banyak pilihan. Di Jambi sebenarnya banyak gadis dan janda yang stoknya insya Allah lah sampai lebaran dijamin aman tuh. Tapi tetap aja si Yunus ini hanya Ernisa melulu yang ditelateni dan dieksplorasi. Pokoknya Ernisa everyday lah begitu. Jadi kerjaan Yunus ini tiap pagi itu melototi goyang pinggul Ernisa. Padahal STNK dan BPKB-nya sudah atas nama Johansyah suaminya. Lama-lama Ernisa tahu aspirasi Yunus. Celakanya dia sendiri sebetulnya juga ada feeling pada anak muda Kemampo. Tahu gak Kemampo? Setengah tua, hampir mateng gitu. Makanya dia memberi peluang. Jika masak enak di rumah, Ernisa suka kirim juga kepada Yunus yang ngefans pada dirinya. Tanpa sengaja koalisi pun sudah terbangun untuk satu tujuan yang sama. Soal beginian, koalisi tanpa eksekusi sama aja bohong. Karenanya mereka ingin menjajalnya. Nah, usai maghrib Ernisa pamitan beli sayur untuk makan malam. Tapi ternyata tidak balik-balik. Padahal aslinya dia tidak pergi ke warung makanan, melainkan dalam tanda kutip diculik oleh Yunus dan dikurung dalam hotel. Karena sudah mau sama mau, tahu sendirilah tindak lanjutnya di kamar hotel itu. Enak bagi Yunus Ernisa, tapi enak bagi Johansyah. Sejak pergi beli sayur tak kunjung pulang, dia sudah berulang kali menelpon HP istrinya, tapi tak ada jawaban. Untungnya ada tetangga yang melihat Yunus Ernisa boncengan motor berdua. Otak Johansyah langsung bekerja. Jangan-jangan istriku dibawa ke hotel pula.
katanya dalam hati. Johansa segera menyisir sejumlah hotel di Bangko semalaman. Untungnya jumlah hotel di kota itu tak begitu banyak, sehingga baru saja sweeping di hotel kelima sudah menemukan motor istrinya diparkir di halaman hotel. Dia mau tanya langsung ke resepsionis tentang tamu Yunus Ernisa di kamar berapa, gak ada keberanian. Mau ketuk setiap kamar takutnya keliru. Dilala kersaning Gusti Allah, nampak Yunus dan Ernisa bergandengan hendak masuk ke kamar hotel. Langsung saja Johansa menggerebeknya sendirian. Tentu saja Ernisa dan Yunus belingsatan. Jejak mesumnya terlacak oleh pemilik aset. Terlaluan kamu, memangnya ayam main kurung bini orang seenaknya, omel Johansa pada saat itu. Tapi yang bersangkutan tak menjawab kecuali kabur. Yakin bahwa Yunus Ernisa sudah masuk Pak Eko, Johansa segera lapor ke polisi. Esok harinya Yunus bisa ditangkap dan dijadikan tersangka. Dia kena pasal 372 itu tadi, penguasaan aset orang secara tanpa hak. Yunus, ayam tetangga aja lu kurungin, tetangga bakal ngamuk-ngamuk, apalagi bini tetangga yang lu kurungin berkali-kali di hotel. Ya dibui kau. Makanya jangan terlalu banyak ngayal di bawah pohon beringin, Nus. Banyak setannya. Oke lah, cukup sampai di sini dulu ya kisah kita kali ini. Tunggu aja video-video mendatang yang lebih seru lagi dengan tingkah aneh warga-warga plus 62 ini. Tapi istiqomah ya, tetap dijaga sholat 5 waktu biar setan gak betah nongkrong di otak sama hati kita. Apalagi setan sampai keburu panjer DP buat bayar sewa kamar kosan di otak sama hati kita. Bahaya lur. Dan jangan lupa lur, yang suka dengan video ini bantu share ke rekan sedulur semua. Colek atau injek juga ya tombol subscribe-nya biar nanti ada video baru bakal ada yang ngasih tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.